Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Pada hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dengan judul Bekerja Sama Mencapai Tujuan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan yang ditandai dengan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Hal ini menjadi momentum besar bagi bangsa Indonesia untuk merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Akan tetapi, pada kenyataannya Indonesia masih harus berjuang melawan segala penjajahan yang ada di tanah air. Pasukan Belanda kembali datang ke Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 hingga 1950 terjadi berbagai macam pertempuran di daerah-daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Berikut ini beberapa bentuk perlawanan rakyat untuk melawan penjajah. Yang pertama, pertempuran Ambarawa. Terjadi di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 20 November hingga 15 Desember 1945. Pertempuran ini dipimpin oleh Kolonel Sudirman dari pihak Indonesia dan dipimpin oleh Brigadir Jenderal Battle dari pihak Sekutu. Yang kedua, pertempuran Medan Area terjadi di sebuah hotel di Medan tanggal 13 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Ghali dari pihak Sekutu dan dipimpin oleh Ahmad Thohir dari pihak Indonesia. Yang ketiga yaitu Bandung Lautan Api, terjadi di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 23 hingga 24 Maret 1946. Dipimpin oleh Muhammad Toha dari pihak Indonesia dan dipimpin oleh Brigade McDonald dari Sekutu. Yang keempat yaitu agresi militer Belanda pertama yang terjadi di Pulau Jawa dan Sumatera pada tanggal 21 Juli hingga 4 Agustus 1947. Yang kelima, ada agresi militer Belanda II yang terjadi di Jawa dan Sumatera juga pada tanggal 19 hingga 20 Desember 1948. Yang terakhir adalah pertempuran Surabaya yang terjadi di Surabaya tanggal 27 Oktober hingga 20 November 1945. Pada hari ini kita akan memfokuskan untuk membahas pertempuran Surabaya. Pada 25 Oktober 1945, tentara Sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 27 hingga 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Hingga pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Hingga pada akhirnya tanggal 10 November terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari wilayah darat, laut, dan udara. Dan akhirnya pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Dari teks pertempuran Surabaya ini, kita bisa menemukan beberapa kalimat efektif. Sebelumnya, adik-adik apakah sudah tahu apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang
yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. S untuk subjek, P untuk predikat, O untuk objek, dan K untuk keterangan. Dari teks pertempuran Surabaya yang sudah kita baca sebelumnya, bisa kita ambil contoh kalimat efektif, yaitu pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara pada tanggal 10 November 1945. Kalimat tersebut sudah mengandung unsur S, P, O, dan K. Selanjutnya yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Subjek merupakan pelaku atau orang yang melakukan tindakan, sedangkan predikat yaitu kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku atau subjek. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Jadi, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bukan menggunakan bahasa campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing atau bahasa daerah. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang terakhir yaitu menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, kita beralih ke pembelajaran IPA, yaitu cara hewan menyesuaikan diri. Coba adik-adik amati di lingkungan sekitar rumah kalian, hewan apa sajakah yang ada di lingkungan rumah kalian, dan coba amati bagaimana cara hewan tersebut untuk menyesuaikan diri. Nah, kita ambil contoh 4 hewan yang akan kita bahas bersama pada slide selanjutnya. Yang pertama adalah ayam. Bagaimana ciri-ciri ayam? Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh bulu. Kemudian, ayam memiliki paruh untuk mencari makan. Ayam juga memiliki sepasang sayap. Ayam ini bisa hidup di mana saja, sehingga ciri-ciri habitatnya berada pada lingkungan buatan seperti persawahan, perkebunan, yang pada intinya habitatnya ada di daratan. Kemudian hewan yang kedua yaitu ikan. Ikan memiliki ciri-ciri yaitu bersisik, kemudian memiliki sirip untuk berenang, dan juga bernafas menggunakan insang. Ikan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri habitatnya adalah hidup di air. Hewan selanjutnya yaitu bebek. Ciri-ciri bebek yaitu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian, seluruh tubuh bebek ditutupi oleh bulu, memiliki paruh untuk mencari makan, dan memiliki sepasang sayap. Ciri-ciri habitatnya sama seperti ayam. Bebek hidup di lingkungan buatan seperti persawahan, yang pada intinya bebek bisa hidup di daratan. Yang terakhir yaitu hewan cicak. Ciri-cirinya yaitu berkembang biak dengan cara bertelur, kemudian merayap dan melindungi diri dengan melepaskan ekornya atau autotomi. Dan cicak adalah pemakan serangga. Ciri-ciri habitatnya adalah cicak hidup di dinding atau atap rumah. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu
ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan memiliki insang untuk bernafas di dalam air. Cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Nah, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran 1. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah memperhatikan pembelajaran hari ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Terus semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.